Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,02% ke angka 7.019. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen pada pertengahan Desember nanti. Dan saat ini berhasil naik di atas resisten kuatnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PUR. Saham PUR hari ini naik hampir 3% ke harga 700. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat PUR saat ini berada tepat di resisten di harga 700. Dan kenaikannya juga membuat PUR saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita perhatikan, dan beberapa bulan terakhir ini PUR mencoba untuk break garis EMA 50 150 selalu gagal break. Dan hari ini sudah terkonfirmasi break dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa PUR akan bagikan dividen senilai 224,72 per lembar saham. Dan untuk pemegang saham yang dapat dividen itu apabila tercatat sebagai pemegang saham pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 3% lebih ini masih ada akumulasi dan asing terlihat masih terus masuk akumulasi saham PUR. Pada saat PUR sebelumnya masih bergerak sideways. Dan selama beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PUR masih menarik untuk dipantau apabila minggu depan berhasil break harga 700, berpotensi lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 730. Dan bisa kita lihat harga 730 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham PUR berikutnya. Karena beberapa kali mencoba untuk break harga 730, PUR gagal break dan kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, di sekitar harga 680 bisa hold selama support ini tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata PUR minggu depan masih gagal bertahan di atas harga 700. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SCMA yang bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 242. Jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini memang SCMA mulai bergerak turun. Dan sebelumnya kenaikannya lumayan tinggi, di sekitar harga 200 sempat naik mendekati harga 280. Jadi sempat mencapai harga 278. Tapi setelah itu bisa kita lihat SCMA mulai turun tapi saat ini terlihat masih bertahan di atas garis EMA 50 150. Jadi satu minggu terakhir ini sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi pada saat penutupan masih bisa berada di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 240. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat tepat di harga 242. Jadi saat ini SMA masih belum terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50 150. Sehingga secara tren masih bisa di hold dan masih bergerak sideways. Tapi untuk garis MACD jika kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk SMA masih bisa dipantau apabila hari Senin depan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 150 bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di harga 250 sampai 260. Jadi bisa hold selama harga 240 tidak terlewati. Atau take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten 260. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata minggu depan SMA gagal bertahan di atas harga 240. Karena apabila minggu depan ternyata support ini terlewati, SMA berpotensi untuk mulai bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila kedua garis EMA ini terlewati. Berikutnya saham PNLF bisa kita lihat hari ini naik hampir 3% ke harga 482. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya PNLF sempat rebound dari garis EMA 150, sempat naik mengetes garis EMA 50 ternyata masih gagal break, dan turun kembali mengetes garis EMA 150 dan saat ini kembali rebound. Jadi hari ini PNLF mulai naik kembali dan dekat dengan resisten psikologisnya di harga 500.
Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini masih di 520. Jadi selama masih gagal break garis EMA 50, PNLF trennya masih akan bergerak sideways di antara kedua garis EMA ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk PNLF bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi, asing hari ini juga terlihat masih masuk akumulasi. Jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini asing mulai terlihat masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya PNLF masih menarik untuk dipantau. Minggu depan masih ada potensi untuk mengetes harga 500 sampai garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka secara grafik akan lebih bagus karena terkonfirmasi terbentuk double bottom yang menandakan tanda-tanda reversal trend. Sehingga potensinya akan lebih besar untuk lanjut naik menuju target berikutnya apabila berhasil break garis EMA 50 di harga 600. Dan untuk teman-teman saat ini sudah berhasil beli di garis EMA 150, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, atau swing trade dengan cara take profit apabila terlihat masih gagal break kedua resisten ini. Berikutnya saya akan analisa saham XL yang hari ini naik 2% lebih ke harga 2.300. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini XL bergerak sangat downtrend. Tapi 2 hari terakhir jika kita lihat XL mulai naik dan kenaikan hari ini membuat XL naik kembali di atas harga 2.250 yang sebelumnya merupakan support kuat untuk saham XL. Dan apabila terkonfirmasi break, maka ini kembali akan berubah menjadi support untuk saham XL. Dan untuk garis MACD juga terlihat saat ini mulai bergerak naik setelah sebelumnya terus bergerak turun. Untuk XL bisa kita lihat pada perdagangan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat 4 hari terakhir masih masuk akumulasi setelah sebelumnya asing terlihat melakukan distribusi. Jadi XL juga menarik untuk dipantau karena saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 sampai harga 2.400. Tapi untuk teman-teman yang beberapa hari terakhir belum sempat entry di harga bawah, tunggu kembali di sekitar harga 2.200 sampai 2.250 untuk entry-nya. Dan bisa hold selama harga itu tidak terlewati. Sedangkan untuk target take profit jangka pendek bisa di sekitar harga 2.350 sampai 2.400 apabila memang masih gagal naik menembus target harga ini. Teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.